걱정하지 마시고 편안하게 주무십시오. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Matur nuwun sakata-katahipun sedoyo, yang artinya terima kasih banyak semua untuk sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ijal di Review. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film Korea berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Oke lah, langsung saja tanpa ingin membuat kalian menunggu lebih lama lagi, gaslay ke filmnya. Let's go. Ya. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua mobil berjalan beriringan di tengah malam, hingga sampailah di sebuah jalan yang cukup sepi. Tak sengaja mobil putih yang berada di belakang menabrak mobil hitam yang berada di depannya. Seorang bapak yang mengendarai mobil hitam keluar dari mobil, begitu juga dengan pria asing yang mengendarai mobil putih. Si bapak menasihati pria asing untuk tidak mengebut di malam hari, dan juga menanyakan keadaan si pria asing sembari memotret plat nomor mobilnya. Pria asing tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh si bapak dan bapak ditikam berkali-kali oleh pria asing sampai tewas mengenaskan di dalam mobilnya. Keesokan harinya terlihat di dalam mobilnya, Taesuk dan rekannya terjebak macet. Taesuk mengeluhkan kekacauan tersebut dan melepaskan sirene mobilnya karena ia pikir orang-orang tidak ada yang peduli dengan itu. Kemudian Taesuk memutuskan meninggalkan temannya dan masuk ke dalam sebuah tempat yang dipenuhi para berandalan. Di dalam, Taesuk sempat ditahan dan diberikan uang sebagai sogokan karena Taesuk adalah seorang polisi yang menjunjung tinggi kejujuran. Lantas dia pun marah. 뭘로 먹어? 쌍놈의 새끼가 대한민국 짜이따이 새끼야. Taesuk pun mengajar para berandalan tersebut. Di tempat berbeda, seorang bos gangster bernama Dongsu sedang melatih kebugaran dengan memukul samsak. Kemudian dia didatangi anak buahnya untuk memberitainya bahwa seseorang polisi yaitu Taesuk datang dan mengganggu salah satu bisnisnya. Ternyata di dalam samsak berisi orang yang mungkin bermasalah dengan Dongsu. Terlihat kini Taesuk menangkap anak buah Dongsu. Dia ditangkap karena tuduhan menjual kupon hadiah ilegal. 일단 갑니다. 형님, 잠깐 들어오세요. 형님, 잠깐 들어오세요. 이쁘게 자고 나와라. Kini Dongsu akan pergi menemui temannya sekaligus juga saingannya. Sebelum pergi, Dongsu menelpon seorang pimpinan polisi, kita sebut saja Jiancuk, untuk mengurusi anak buahnya yaitu Taesuk agar tidak mengganggu bisnisnya lagi. Bukan tanpa alasan Dongsu meminta hal itu kepada kepala polisi yang terhormat itu, tapi diketahui Jiancuk mendapatkan uang dari Dongsu setiap bulannya guna melakukan pekerjaan tersebut. Taesuk pun mendapatkan telepon dari Jiancuk untuk segera kembali. Namun singkat saja Taesuk menjawabnya, kemudian mematikan telepon dan menyuruh bawahan Dongsu untuk membawanya ke tempat kejadian pembunuhan semalam. Rekan Taesuk juga telah sampai di sana. Kemudian Taesuk memerintahkannya untuk membubarkan kerumunan. Saat Taesuk melakukan identifikasi pada tempat perkara, dia menemukan sebuah goresan pada bemper belakang mobil korban. Kemudian Taesuk memanggil rekannya Seojin, seorang petugas forensik, untuk mengidentifikasi goresan tersebut. Taesuk berharap goresan tersebut adalah motif pelaku membunuh korban dan ini bukanlah sekedar pembunuhan acak. 수다른 적 같기도 하고 아니. Scene beralih pada Dongsu dan Sangdo, pimpinan gangster saingan dari Dongsu. Mereka membicarakan tentang wilayah. Dongsu memperingatkan padanya untuk tidak makan terlalu banyak sehingga perselisihan di antara mereka tidak akan berkelanjutan. Namun Sangdo tetap ingin memperbesar wilayahnya yang dimana itu mengambil wilayah dari Dongsu. Chiang, seorang bodyguard dari Dongsu, menyela pembicaraan bahwa Sangdo terlalu rakus hingga membuat terjadinya perselisihan di antara mereka. Lalu bodyguard dari Sangdo menegur Chiang karena telah lancang berbicara kasar kepada bosnya hingga membuat situasi semakin memanas. Dongsu lalu memukul Chiang hingga tersungkur akibat ketidaksopanannya, dan untuk bodyguard dari Sangdo, dengan tangan kosong Dongsu mencabut dua gigi depannya mengintimidasi Sangdo untuk berdamai dengan dirinya. 그다음에
Di kantor polisi, Taesuk dan yang lain melakukan rapat tentang pembunuhan pria di dalam mobil. Pendapat mereka berbeda-beda, namun yang jelas, si pelaku bukanlah seorang amatiran karena tidak meninggalkan jejak sidik jari dan barang bukti atau yang lainnya. Jianchuk kemudian mensudahi rapat tersebut. Taesuk lantas memberikan bukti foto dan mencocok logikan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Terlihat dari ukuran pisau dan korban mendapatkan banyak luka tusukan. Namun hal itu dibantah oleh Jianchuk karena di Korea senjata api tidak mudah didapatkan oleh sembarang orang. Makanya orang-orang banyak membunuh dengan menggunakan pisau. Terjadi perdebatan antara Taesuk dan Jianchuk hingga Taesuk menyinggung soal gangster membuat Jianchuk marah karena rapat tersebut sedang membicarakan soal kasus pembunuhan. Namun Taesuk mengatakan mereka tidak memiliki perbedaan karena sama-sama penjahat. Lalu Jianchuk menanyakan pada Taesuk apakah dia menginginkan promosi. Jelas, karena Taesuk adalah polisi berwibawa yang menjunjung tinggi moral dan kejujuran. Mendengar hal itu, Taesuk pun marah, kemudian pergi dan membubarkan mereka semua. 회의 끝났대잖아. 나와. Beralih pada Dongsu yang akan pergi dari kediaman Sangdo. Karena malam itu dirinya tidak sedang mabuk, Dongsu ingin pulang mengendarai mobilnya sendiri. Chiang menyarankan untuk Dongsu membawa 1 atau 2 orang untuk menjaganya, namun karena mungkin Dongsu ingin menikmati waktunya sendiri atau bahasa gaulnya adalah me time, dia pun menolaknya. Singkat cerita, saat Dongsu melalui jalan yang cukup sepi, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Terlihat dari kaca spion mobilnya, Dongsu melihat pria asing menggunakan mantel keluar dari mobil. Dongsu pun menghampirinya namun tak mengatakan apapun. Pria asing kemudian meminta maaf, namun Dongsu tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruhnya untuk pergi. Namun saat Dongsu akan masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ya, pria asing menikamnya dari belakang hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Karena Dongsu mendapatkan luka tusukan cukup banyak membuatnya lemah, namun Dongsu berhasil memberikan luka serius pada pria asing yang membuatnya pergi melarikan diri dengan mobilnya. Dongsu pun dilarikan ke rumah sakit, sementara Chiang mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Sangdo. Karena dia adalah saingan dari Dongsu, Chiang berspekulasi bahwa itu adalah ulahnya. Di sebuah pedesaan terlihat di dalam mobilnya si pembunuh membersihkan pisaunya dari lumuran darah dan menjahit lukanya dengan strapless. Lalu menyuntikkan obat pereda rasa sakit pada dirinya sendiri. Kemudian dia keluar dari mobilnya untuk mencari korban berikutnya sebagai pemuas hasrat gilanya itu. Tak lama dia berjalan menyusuri desa, sampailah dia di tempat di mana di sana banyak anjing yang terkurung di dalam kandang. Saat dia akan melancarkan aksinya pada seekor anjing, tiba-tiba dia dikagetkan dengan seorang pria tua pemilik anjing-anjing tersebut. Dan ya, pria tua malang itu pun menjadi korban berikutnya dari si pembunuh. Keesokan harinya, terlihat Dongsu pun sudah sadarkan diri dan sedikit pulih dari lukanya. Dia mengatakan kepada Chiang bahwa bukan Sangdo pelakunya. Pria tersebut tidak memiliki motif untuk menyerang. Kemudian Dongsu menuliskan nomor telepon pelukis sketsa wajah dan menyuruh Chiang untuk membawanya. Tak lama kemudian datanglah Taesuk menemui Dongsu. Dia meledak Dongsu karena seorang ketua gangster yang terkenal tangguh dan sangat ditakuti oleh semua orang, tumbang oleh satu orang psikopat. 딱 얘기해보세요. 내가 그놈 잡아줄라니까. 선량한 시민 말해 이 새끼야. Dongsu lantas menanyakan apa yang Taesuk inginkan darinya. Taesuk pun menanyakan apa yang terjadi di malam itu. Dongsu menyuruh Taesuk untuk mendekatkan telinganya dan Dongsu membisikkan bahwa dirinya hanya terjatuh dan kemudian terluka begitu saja. Mengetahui Dongsu tidak bisa diajak untuk kerjasama, Taesuk pun mencari mobil yang dikendarai oleh Dongsu saat malam kejadian. Singkatnya, Taesuk berhasil menemukan mobilnya. Ya, benar saja sebuah bukti yang sama kembali ditemukan oleh Taesuk, yaitu goresan bekas ditabrak pada bemper belakang mobil Dongsu. Kemudian Taesuk memotretnya sebagai barang bukti baru. 흰색 세단 범퍼 추돌. 맞잖아, 똥수. Kini terlihat Sangdo mendatangi rumah sakit untuk mengunjungi Dongsu. Sangdo menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mereka baru saja berdamai, tetapi Dongsu malah menyerangnya. Dongsu lalu menanyakan apa yang Sangdo inginkan. Dia mengatakan bahwa anak buahnya banyak yang terluka karena serangannya. Sangdo ingin Dongsu membayar ganti rugi dan meminta wilayah pada Dongsu. Mendengar hal itu, Dongsu menanyakan apakah semua ini adalah rencana dari Sangdo. Namun Sangdo membantahnya dan menegaskan jika itu semua adalah ulahnya, maka Sangdo tidak akan berada di sini sekarang. 누가 니를 이렇게 만들었는지. 야, 나도 진짜 궁금하다.
잘 생각해라. 한다. 아유. Taesuk membujuk Jiancuk untuk memberikan tugas penyelidikan soal pembunuhan berantai ini kepadanya. Namun Jiancuk menolaknya dan meminta Taesuk untuk tidak terlibat apapun dengan kasus ini. Taesuk memberikan informasi bahwa ada korban selamat yang bisa membantunya, yaitu Dongsu. Mendengar hal itu, Jiancuk semakin kekeh melarangnya untuk terlibat. Taesuk meminta Jiancuk untuk tidak melindungi Dongsu. Sekarang ini, mendengar hal itu, Jiancuk menamparnya dan menutup kaca ruangan untuk mereka mengobrol lebih serius dan intim. Taesuk berpendapat mereka harus lebih cepat mendapatkan pelaku dari Dongsu, karena jika Dongsu berhasil mendapatkan pelakunya, jelas dia akan membunuhnya dan kepolisian tidak akan menyelesaikan kasus apapun. Hal itu akan mengubah pandangan masyarakat menjadi buruk kepada kepolisian, sama seperti halnya yang terjadi di negeri Konoha sekarang. Namun Jiancuk malah menyuruh Taesuk untuk meninggalkan ruangannya. 범인 얼굴을 봤잖아요. 애들 풀어가지고 몇 바퀴 돌리면 사람 사는 거 일도 아니야. 말도 안 되는 소리하고 자빠졌어. 나가. 주인한테 발표 잘해봐. 지금 애 새끼 생일이 중요해? 생일? 네가 말한 애새끼 말이야. Di malam harinya, si pembunuh kembali melancarkan aksinya. Dia menargetkan seorang supir truk sekaligus seorang ayah yang akan memberikan kejutan ulang tahun kepada putri kecilnya. Bersamaan dengan itu, Dongsu mendapatkan sketsa wajah dari si pembunuh. Setelah menghabisi korbannya, si pembunuh membawa truk milik korban. Saat di jalan, si pembunuh mengendarai truk sembari menikmati kue ulang tahun milik korban. Rupanya di dalam truk ada seseorang yang mungkin adalah rekan sopir yang menjadi korban si pembunuh. Mereka saling menatap satu sama lain, lalu si pembunuh tertawa karena kini, tanpa perlu repot-repot mencari, dia bisa mendapatkan korban baru lagi. Di dalam kondisi truk yang masih berjalan, si pembunuh melakukan aksinya hingga tak sengaja menjatuhkan pisau yang dia gunakan untuk menghabisi para korbannya. 자, 역주행 감사드립니다. 자, 지금부터 성인오락 Taesuk menggerebek tempat judi milik Dongsu. Singkat cerita, setelah melakukan penutupan pada bisnis judi milik Dongsu, Taesuk menawarkan kerjasama dengan Dongsu untuk menangkap si pembunuh. Semua akan diuntungkan, nama baik Dongsu akan kembali bersih dan menjalani kehidupan gangsternya kembali. Pelaku akan dibawa oleh Taesuk ke pengadilan dan membuat Taesuk naik pangkat. Namun karena Dongsu berkeinginan untuk menghabisi si pembunuh, membuat mereka tidak satu tujuan dan Dongsu pun menolaknya. 아유, 짜증나. 단시간에 지역 명소가 사건 뒤로 이상한 소문이 퍼져가지고 자금도 주고 있고요. 그 신탄진 쪽으로 하는 국도. 그 새끼 아직 못 찾았냐? Sekarang bisnis Dongsu sedang diambang kebangkrutan dikarenakan insiden yang menimpanya. Semua konstruksi diberhentikan akibat para investor yang menyokong bisnis Dongsu memutus kerjasama dengannya. Chiang berhasil menemukan mobil si pembunuh dan membawanya. Dia juga menemukan sebuah pisau yang tergeletak di jalan tidak jauh dari penemuan mayat korban baru. Entah itu terjatuh atau sengaja dibuang, namun hal itu bisa menjadi titik terang bagi mereka untuk segera menemukan si pembunuh. 아이고 놀래라. 신? 뭐? 근데 왜? Singkat cerita, Taesuk yang berada di kantornya mendapatkan telepon dari Dongsu. Dia membicarakan informasi baru tentang si pembunuh. 이상한 새끼가 나타나가지고 내 발목을 잡아? 이상한 새끼가 그냥 싹 만들어버리고 건달 두목 체면에 그냥 걸. 세상에 누가 됐든 나 건드리는 Singkatnya, mereka bertemu di kediaman Dongsu. Reputasi sangatlah penting untuk keberlangsungan bisnis dari Dongsu. Dia meminta bantuan pada Taesuk untuk menolongnya menemukan si pembunuh secepatnya. Kini mereka akan berbagi informasi dan saling membantu untuk mendapatkan si pembunuh. Dongsu menawarkan sebuah kesepakatan di mana jika Taesuk berhasil menangkapnya lebih dulu darinya, dia boleh membawanya ke pengadilan. Sementara jika Dongsu berhasil menangkapnya lebih dulu, maka dia akan menguburnya hidup-hidup. Taesuk pun menyetujuinya, namun ternyata obrolan tersebut sudah Dongsu rekam sebagai jaminan kesepakatan. 어서 잔대가리를 읽어. Kemudian Taesuk menghancurkan alat perekam itu, namun rupanya bukan hanya itu saja. Dongsu juga sudah memasangi CCTV di sana. Mau tidak mau, Taesuk dengan kesal menerima kesepakatan dan mereka mulai bergerak melakukan pencarian. 경찰을 가지고 놀아. 내가 일 다 끝나면은 야, 잘 들어 이 새끼야. 줄게 이 개새끼야. Taesuk dan temannya akan mencari barang bukti pada mobil si pembunuh. Dongsu mengerahkan anak buahnya mencari keberadaan si pembunuh. Mereka semua menghabiskan tenaga dan waktu untuk mendapatkannya. Taesuk juga berencana akan menangkap Dongsu setelah semua itu selesai. Kemudian Dongsu menyuruh Chiang untuk membereskan Sangdo terlebih dahulu.
그 전에 상도부터 정리하자. Singkat cerita, di malam harinya Chiang dengan pisau milik si pembunuh menuju ke kediaman Sangdo. Singkatnya, dia berhasil masuk ke dalam kamar Sangdo dan ya, Chiang menghabisi saingan Dongsu dengan cara si pembunuh dengan menikam berkali-kali, bahkan dia sengaja meninggalkan pisaunya. Di pagi harinya, Tae-suk menemui Seo-jin dan meminta bantuan darinya untuk meneliti bukti-bukti yang berhasil didapatkan oleh timnya. Singkat cerita, Seo-jin yang mengidentifikasi kematian Sangdo merasa ada kejanggalan karena si pelaku meninggalkan senjatanya begitu saja. 이 판국에 이제 하다 죽어 어떡할 거냐고! 뚫린 입, 뭐라고 이 새끼들아! Di kantor polisi, jenderal datang ke sana dan marah karena mereka tidak bisa menuntaskan kasus pembunuhan. Ditambah lagi sekarang kasus gangster terbunuh membuat keadaan menjadi semakin kacau. 아, 뭔데? 야! 너 진짜 죽을래? 말해. 아이씨, 뭔데? 빨리 말해. 네가 준 거 결과 나왔는데 Tae-suk mendapatkan telepon dari Seo-jin yang memberitai bahwa senjata pelaku yang dia periksa terdapat DNA para korban sebelumnya. Dan sekarang kepolisian menetapkan bahwa kasus tersebut resmi menjadi kasus pembunuhan berantai. Mendengar hal itu, Tae-suk mencurigai Dongsu lah dalam dari pembunuhan Sangdo. 장동수! 대답해, 이 새끼야! Tae-suk dengan kesal memukulinya, namun dengan santai Dongsu berhasil menumbangkannya. Dongsu mengakui bahwa memang kematian Sangdo adalah ulahnya, tapi semua tidak akan berubah. Tae-suk tetap akan membantunya, karena jika tidak, Dongsu akan menyerahkan bukti obrolan mereka dan itu akan menjadi ancaman untuk reputasi Tae-suk. 동일범에 의한 연쇄 살인으로 지난 7월부터 충청도 일대 이 사건은 충남경찰청 경영선 답보 상태를 벗어나지 못하고 Media massa mengeluarkan berita tentang pembunuhan berantai yang menyebar dengan cepat, membuat suasana di Korea menjadi mencekam. Para kepolisian menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati saat di tempat yang sepi. 형님이 여길 다 오시고. 당연히 와야지. Dongsu melayat ke tempat Sangdo dan menemui bodyguardnya. Rupanya di sana juga si pembunuh datang dan mengawasi Dongsu dari kejauhan. Kemudian dia memberikan kertas kepada bodyguard Sangdo. Kertas tersebut bertuliskan seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdo. Kemudian si pembunuh melakukan aksinya kembali dengan modus yang sama. Sekarang dia meninggalkan senjata dan mobilnya. Tae-suk dan Dongsu yang sedang mencari bukti lebih banyak lagi pada mobil putih milik si pembunuh, tiba-tiba bodyguard Sangdo dan anak buahnya menggerebek mereka dan menyerang mereka. Namun perkelahian dua melawan sekian orang tersebut dimenangkan oleh mereka dan Tae-suk tak sengaja membunuh si bodyguard. Dongsu menenangkannya dan akan membereskan semua. Dengan ekskavator atau beko, Dongsu menguburkan mayat si bodyguard agar mayatnya tidak ditemukan oleh polisi. Di kantor polisi, Tae-suk diperintahkan Jian-chuk untuk menangani kasus penculikan, namun Tae-suk mengabaikannya. Dia mengatakan dia ingin menuntaskan kasus pembunuhan berantai itu secepatnya. Terjadi perdebatan lagi di antara mereka berdua hingga akhirnya mau tidak mau Tae-suk pun menuruti perintah dari Jian-chuk. 왜 자꾸 장소를 바꿔요? 돈 받고 싶으면 그 사람 바꿔줘요. 있기는 해요. 월명동 제1분식으로 오세요. 마지막입니다. Singkatnya, dalam pengawasan Tae-suk dan timnya, istri korban menelpon si penculik dan akan melakukan pertemuan di kedai mie ayam. Istri korban membawa tas berisi uang, namun si pemilik kedai mengambilnya mengacaukan rencana tersebut. Tae-suk yang mengawasi dari atap balkon gedung melihat seseorang di seberangnya, kemudian Tae-suk dan teman-temannya mengejar, tapi pria tersebut berhasil lolos. Tae-suk menanyakan tentang pria asing tersebut pada pemilik kedai. Singkat cerita, mereka mendapatkan botol soju yang pria asing pesan. Lalu Tae-suk meminta bantuan Seo-jin untuk mengidentifikasi sidik jari yang ada di botol soju tersebut. Dari identifikasinya, Seo-jin mendapatkan informasi serta alamat dari orang tersebut. Lalu Tae-suk pun langsung bergegas menuju ke alamat yang ditentukan. Setibanya di sana, Tae-suk menanyakan tentang orang tersebut pada pemilik kos. Diketahui pria tersebut sudah lama pergi meninggalkan kosannya.
Saat Tae-suk memeriksa ke dalam kosan, dia mendapatkan informasi yang akan segera menemukan si pembunuh tersebut. Saat Tae-suk mencocokkan gambar sketsa wajah dengan pria yang ada di foto, 납치한 목소리 녹음 파일 있지? 꺼낼 수 있는 거 싹 다 뽑아. ya, saat Tae-suk mengirimkan foto dan suara pria asing kepada Dong-su, jelas Dong-su masih sangat familiar dengan suara dan wajah pria yang hampir menghilangkan nyawanya. 현재 7순 넘은 노모가 있는데 거의 올 8월까지는 주 발신지가 거의 매일 전화를 합니다. 물론 둘 다 대북 주 발신지는 경기도 안산이 충청도 등지로 복잡하게 움직였습니다. 대학교가 몇 개 모여 있어서 싸구려. Kini mereka mendapatkan identitas dari si pembunuh. Dia bernama Kyung-ho. Dia menjadi yatim piatu setelah ayahnya dipenjara karena menyiksa dirinya. Dia menggunakan ponsel sekali pakai dan selalu berpindah-pindah tempat. Para polisi menyimpulkan keberadaannya sekarang ada di kota Danwon. Karena di sana terdapat banyak universitas, jadi banyak penginapan yang lebih murah. Dong-su mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Kyung-ho dengan berbekal foto pelaku yang sudah diperbanyak. 혼자 살만한 원룸, 오피스텔, 각자 맡은 곳을 샅샅이 훑어. Setelah menelusuri semua motel, apartemen, tempat permainan, bar, klub malam, tempat karaoke, gedung DPR, namun nihil. Mereka belum menemukannya. Di suatu sore saat gerimis di pinggir jalan, Dong-su memberikan payungnya kepada siswi SMA yang sedang menunggu bus untuk pulang. 회식을 한다고. 아니 애들 일을 시켜서. 우산 어딨어? 아주 착한 척은. 너 조심해갖고. 어? 솥은 잘라도? 네, 잘라다! 최후의 그날까지? 이란 놈들한테 될 것 같냐? 숨진 박 Di 모양은 malam harinya, saat tengah berkumpul, mereka semua tak sengaja menonton televisi yang menyiarkan berita tentang pembunuhan siswi SMA. Dong-su melihat payung yang dia berikan kepada siswi yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Tak ingin kehilangan jejak, mereka bergegas untuk kembali mencari si pembunuh. 애들 다 모아. 오락실까지 다 뒤져. Singkatnya, Chiang dan teman Tae-suk berhasil menemukan penginapan yang ditempati oleh si pembunuh, namun dia tidak ada di sana saat itu. Mereka mendapatkan keterangan dari penjaga penginapan bahwa si pembunuh baru saja pergi. Kemudian mereka menginformasikan kepada semuanya dan akan menyergap secara diam-diam. Singkat cerita, setelah beberapa waktu menunggu, orang yang mereka cari datang. Sayangnya, dia menyadari keberadaan mereka di sana dan kejar-kejaran dengan mobil pun terjadi. Tae-suk dengan mobilnya berhasil mendekati mobil si pembunuh. Namun dari persimpangan jalan, Dong-su dengan penuh hasrat menabrakkan mobilnya. Si pembunuh berhasil lari ke dalam gang. Chiang, Tae-suk dan Dong-su berpencar untuk mencarinya. Saat Chiang menaiki sebuah tangga, dia diserang secara tiba-tiba oleh si pembunuh dan tak lama kemudian Dong-su tiba dengan mengikuti jejak darah menuntunnya masuk ke dalam tempat karaoke. Dia menemukan di salah satu ruangan terdapat dua orang wanita tengah bernyanyi, namun terlihat dari raut wajah mereka sangat ketakutan. Dong-su masuk ke dalam ruangan dan benar saja, di dalam kamar mandilah si pembunuh berada dan Dong-su berhasil melumpuhkannya dan membawa si pembunuh ke markasnya. Tae-suk memerintahkan rekannya untuk melacak Dong-su. Sesampainya Dong-su di markasnya, dia mengikat si pembunuh dan menyiksanya. Tae-suk juga kini berhasil mendapatkan lokasi Dong-su berada. Dong-su akan memotong-motong si pembunuh, namun karena otaknya telah error, si pembunuh malah tertawa membuat Dong-su semakin kesal. Saat Dong-su akan memenggal kepalanya, tiba-tiba 그래 내가 경찰 아니냐. 미안하다 이 새끼야. dengan mobilnya, Tae-suk menerobos masuk ke dalam ruangan dan menabrak Dong-su hingga tak sadarkan diri. Kemudian Tae-suk membawa si pembunuh untuk menyerahkannya ke kantor polisi. 와, 이 새끼야. 뭐하냐?
Kini Dongsu tidak memiliki kekuatan karena semua anak buahnya ditangkap oleh kepolisian. Meskipun pelaku sudah tertangkap, namun tidak ada bukti yang kuat untuk mengarahkan Kyung-ho adalah pelakunya. Sekali lagi kita dibuat gregetan karena dalam persidangan masih ada pengacara yang mau membela Kyung-ho. 피고인이 2005년 7월부터 예, 모릅니다. 피고인이 판장님 이해 있습니다. 검찰인의 범행 도구라고 단정 지을 수 없으나 피고인과의 직접적인 상관관계를 입증할 측은 지금까지 3차례 재판 동안 Para keluarga korban menangis karena tidak bisa mengadili pelaku yang telah membunuh keluarganya. Namun saksi yang berhasil selamat dihadirkan untuk menjebloskan Kyung-ho. Ya, orang tersebut adalah Dongsu sendiri. Meskipun dia tidak dipercayai oleh hakim dan masyarakat karena dia juga adalah penjahat, namun dirinya memiliki bukti kuat yaitu bekas luka yang dia dapat dari pertarungannya melawan Kyung-ho. Kemudian Dongsu melepaskan bajunya dan menjelaskan secara detail setiap luka yang didapatkannya. Dongsu juga menyuruh Kyung-ho membuka bajunya karena dia memberikan luka di dada kirinya. Dongsu benar adanya dan hakim pun percaya bahwa Kyung-ho adalah tersangka sesungguhnya. 사형을 선고한다. Sekarang hakim memvonis Kyung-ho dengan hukuman mati. Tae-suk dan timnya mendapatkan promosi sementara Dongsu dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Kyung-ho. Alasan mengapa Dongsu mau menyerahkan diri dan hadir menjadi saksi dalam persidangan adalah dia ingin membalas dendam kepada Kyung-ho. Sebelumnya Dongsu sudah melakukan kesepakatan dengan Tae-suk untuk dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan anak buahnya dan Kyung-ho. Mampus kau Kyung-ho, kita tahu akan seperti apa nasib dari psikopat Kyung-ho ini, karena film pun di end. Thanks for watching guys, jangan lupa like, share, and subscribe. Help saya mencapai 271 triliun subscriber, agar saya makin semangat lagi dan fokus untuk membuat videonya. Maafkan atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Saya Ijal dan seluruh jajaran direksi Irefil izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.